El Clasico. Dua kata yang lebih dari sekadar pertandingan. Ini bukan cuma soal gol dan trofi, tapi tentang sejarah, harga diri, dan identitas. Real Madrid versus Barcelona, pertarungan dua kutub yang membelah Spanyol dan dunia. Rivalitas ini nggak muncul begitu aja. Barcelona berdiri tahun 1899, Real Madrid tahun 1902. Tapi tensi panas antara dua klub ini baru benar-benar meledak di era 1930 sampai 1940. Saat itu Spanyol berada di bawah kediktatoran Jenderal Francisco Franco. Franco mendukung Real Madrid dan ingin menjadikan klub itu sebagai simbol kekuatan Spanyol. Sementara Barcelona berdiri teguh sebagai representasi Catalonia, wilayah yang menuntut kemerdekaan, identitas, dan kebebasan. Bayangin, setiap kali kedua tim ketemu, itu kayak dua ideologi saling tabrakan di tengah lapangan. Bukan cuman bola, tapi politik, bahasa, bahkan budaya. Salah satu insiden paling kelam terjadi tahun 1943. Barcelona kalah 11-1 dari Madrid di Copa del Generalissimo. Tapi yang orang nggak banyak tahu, waktu itu pemain Barcelona katanya diancam oleh intel Franco. Bukan hasil wajar. Sejak saat itu, setiap El Clasico bukan lagi pertandingan biasa. Ada dendam, ada harga diri yang dipertaruhkan. Masuk era 2000-an, tensi makin gila. 2002, Luis Figo pindah dari Barca ke Madrid. Saat dia balik ke Camp Nou, fans Barcelona melempar kepala babi ke arahnya. Itu bukan cuma pengkhianatan, itu dosa besar. 2010-an, era Messi versus Ronaldo. Dua pemain terbaik dunia saling adu tajam di laga paling besar. Ada gol solo Messi, selebrasi telanjang jersey, dan drama Mourinho versus Pep yang bikin media meledak. Tapi El Clasico bukan cuma tentang bintang. Ini tentang dua kota dengan dua cara pandang. Madrid penuh kemewahan dan kekuasaan. Barcelona penuh kreativitas dan kebebasan. Setelah Messi cabut ke PSG dan Ronaldo pindah ke Juve, banyak yang bilang El Clasico udah nggak seru. Tapi nyatanya, tensinya tetap ada. Ansu Fati, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Gavi, generasi baru mulai unjuk gigi. Bahkan di media sosial, El Clasico masih trending global. TikTok, Twitter, Instagram rame banget tiap laga ini digelar. Statistik mencatat, sejak awal El Clasico resmi, kedua tim saling salib memimpin head-to-head. Tapi buat fans sejati, angka itu bukan segalanya. Yang penting, siapa yang menang di lapangan dan di hati, El Clasico akan terus hidup. Selama masih ada anak kecil yang mimpi jadi Messi baru atau Ramos berikutnya, selama masih ada fans yang deg-degan tiap kick-off, dan selama sepak bola masih bicara lebih dari sekadar skor. Karena El Clasico bukan sekadar pertandingan, ini sejarah, ini kebanggaan, ini sepak bola dalam bentuk paling liarnya. Tapi panasnya El Clasico bukan cuma datang dari pemain di lapangan, tapi juga dari tribun, dari para ultras. Di kubu Barcelona, ada kelompok Boixos Noise, supporter garis keras yang dikenal fanatik dan kadang brutal. Mereka nggak segan bikin koreografi provokatif, lempar flare, bahkan bentrok sama polisi atau fans lawan. Meski sudah beberapa kali dilarang masuk stadion, bayangan mereka masih terasa setiap El Clasico digelar di Camp Nou. Sementara dari Madrid, ada Ultras Sur, kelompok pendukung ekstrem yang udah eksis sejak tahun 80 tahun. Mereka punya reputasi keras, nasionalis, dan sangat militan dalam mendukung Real Madrid. Tapi karena keterkaitannya dengan ideologi sayap kanan, Ultras Sur juga pernah dibekukan dari Bernabeu. Buat mereka, El Clasico bukan soal 3 poin. Ini soal mempertahankan harga diri. Lu salah langkah, bisa kaos. Bahkan di luar stadion, polisi selalu siaga penuh setiap El Clasico digelar. Tribun dan koreografi mereka jadi simbol perlawanan. Dan bukti bahwa suara fans punya andil dalam membentuk sejarah pertandingan ini.